Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai merubah penyesalan dengan penerimaan. Ya, sebentar. Oke, manusia pasti memiliki pengalaman yang baik dan buruk. Ya, kita semua, termasuk Bapak dan kalian. Namun, adanya pengalaman yang buruk membuat kita terkadang menyesal dengan apa yang telah terjadi. Nah, hal ini adalah sesuatu yang wajar yang dialami manusia. Karena terkadang manusia ingin mengetahui ya, ingin memiliki sesuatu yang lebih daripada sebelumnya gitu. Nah, ketika ingin mengambil sesuatu yang menurut kita itu adalah terbaik, ternyata sesuatu itu adalah hal yang terburuk, misalkan seperti itu. Nah, untuk itu Bapak ingin menayangkan sebuah video ya. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan setelah menonton video tersebut. Videonya apa? Mari kita simak bersama. Kamu pasti pernah membuat keputusan yang salah. Mungkin kamu mengambil kesempatan yang salah. Mungkin kamu memilih orang yang salah. Mungkin kamu memilih bertahan di hal yang ternyata nggak ada gunanya. Kamu juga pasti pernah gagal. Mungkin kamu gagal masuk ke universitas impian kamu. Atau mungkin kamu gagal tes beasiswa. Atau mungkin kamu mengecewakan orang tua. Atau mungkin sesimpel kamu pernah ditegur sama atasan kamu karena kerjaan kamu salah. Atau bahkan mungkin kamu pernah gagal melindungi diri kamu sendiri dari rasa sakit. Sepanjang perjalanan hidup kamu, banyak hal yang sudah bikin kamu kecewa, marah, malu sama diri sendiri, dan terutama membuat kamu menyesal. Seandainya dulu aku memilih yang lain, pasti nggak gini nih hidupku. Seandainya dulu aku nurut aja sama orang tuaku, pasti mereka nggak akan kecewa nih sampai sekarang. Dan banyak banget kata-kata seandainya lainnya. Mau marah terus sama diri sendiri kok ya rasanya sedih. Tapi mau maafin diri sendiri juga rasanya susah. Mungkin kamu masih terikat sama rasa sesal itu sampai sekarang. Nggak bisa lepas walaupun sudah menghindar. Sudah berulang kali kamu coba bilang ke diri sendiri, udah, jangan disesali. Tapi ya rasa sesalnya belum juga pergi. Ya memang sih, penyesalan tuh datangnya selalu di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau memang begitu kondisinya, kamu ada di video yang tepat. Karena kali ini 1% mau membahas cara mengatasi rasa sesal yang berlebih. Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke, kita mulai ya. Sebetulnya apa sih sesal itu? Secara singkat, penyesalan adalah saat di mana ekspektasi kamu tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu berharapnya dapat, kenyataannya nggak dapat. Kamu berharap bahagia, kenyataannya kamu sedih. Sesimpel itu sih sebetulnya. Penyesalan itu terjadi ketika ada dua hal di kepala kamu yang kamu bandingkan, yaitu sebuah kondisi ideal yang cuma ada di angan-angan kamu, dan sebuah kondisi tidak ideal yang kamu lihat di depan kamu sekarang. Jadi ingat ya, kunci dari penyesalan tuh ketika dua hal, yang satu indah di angan-angan, yang satu lagi tidak indah di kenyataan, lalu kamu bandingkan. Makanya rasa sesal itu biasanya muncul ketika kita memikirkan salah satu dari dua hal tersebut, lalu nggak sengaja pikiran membandingkan itu muncul gitu. Rasa sedih dari kenyataan gitu, misalnya itu bisa hadir karena stimulus dari peristiwa, ingatan, atau pikiran yang tidak mengenakan yang sedang kamu alami sekarang. Misalnya kamu lagi stres di kerjaan kamu sekarang. Sebenarnya kan stresnya itu ya, soal pekerjaan sekarang. Nah, tahu-tahu nih, otak kamu dengan kurang ajarnya malah mengingat sebuah kejadian di masa lalu di mana bisa aja sebetulnya kamu milih pekerjaan yang lain. Terus kepikiran deh, kenapa ya aku dulu nggak milih pekerjaan yang satu itu? Seandainya dulu milihnya bukan yang ini. Nah, terus udah deh. Udah kalau udah mulai membandingkan gitu, masuk deh ke perasaan penyesalan yang super-super nggak enak. Oh, by the way, ada sebuah fakta unik tentang rasa sesal yang harus kamu ketahui. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam penyesalan jangka pendek, biasanya yang muncul itu adalah penyesalan akan tindakan yang atau kesalahan yang baru saja kamu buat. Contoh nih, kamu menyesal karena kamu resign, atau kamu menyesal karena kamu berbuat salah, atau kamu menyesal karena apa gitu, karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Penyesalan kayak gitu emang sering banget kita alami. Tapi biasanya rasa sesalnya tuh jangka pendek. Nggak percaya? Coba deh ingat penyesalan yang terjadi karena kesalahan kamu. Ada nggak yang udah bertahun-tahun masih membekas? Kemungkinan sih sedikit, atau malah mungkin nggak ada. Di sisi lain, penyesalan jangka panjang biasanya justru muncul dari tindakan yang tidak pernah kamu ambil.
Ini kayaknya nggak perlu dicontohin lagi ya, karena pasti kamu udah kebayang contohnya di hidup kamu masing-masing. Rasa sesal karena kamu dulu nggak berani mencoba. Itu biasanya masih banyak banget di pikiran kita. Andai dulu aku nyoba, andai dulu aku berusaha. Itu tuh jauh lebih membekas dibandingkan rasa sesal karena kamu sudah mencoba, terus kamu salah. Memang sebenarnya tidak bisa dibungkiri, sebenarnya kalau masih dalam batas wajar, emosi sesal ini punya manfaat juga. Bahkan menurut penelitian di Amerika, rasa sesal adalah emosi negatif yang mendapatkan skor tertinggi sebagai rasa negatif yang bermanfaat. Kalau rasa sesal ini kamu jadikan pelajaran dan menjadikan kamu lebih bijak ke depannya. Nah, tapi kalau rasa sesalnya bukannya kamu jadikan pelajaran, malah kamu pikirin terus sampai jadi overthinking, lalu mulai menyalahkan diri sendiri, nah itu justru negatif banget sih. Bisa-bisa malah kamu jatuh ke dalam depresi karena penyesalan kamu. Selain karena memicu depresi, ada nggak sih alasan lain kenapa kita nggak boleh menyesal berlebihan? Nah, ada beberapa alasan. Alasan pertama, menyesal berlebihan bisa menutup diri dari kesempatan, hubungan, atau karir yang baru. Pernah nggak kamu merasa menyesal akan sesuatu sampai rasanya takut banget buat mencoba lagi? Ada sebagian orang yang saking menyesalnya, mereka takut sekali buat mengulang kesalahan yang sama. Dan akhirnya menutup diri sama sekali agar tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, kalau kamu menyesal berlebihan seperti ini, bisa bahaya, karena kamu jadi kayak takut aja gitu buat nyoba. Padahal ingat kan yang tadi kita bahas, penyesalan yang biasanya lebih membekas adalah penyesalan karena tidak mencoba. Jadi, contohnya gini nih, karena sebuah alasan kamu menyesal nih, lalu kamu menutup diri dan tidak lagi berani mencoba. Akhirnya, malah di masa depan, kamu dapat bonus tambahan untuk penyesalannya. Tadinya kamu hanya menyesal karena kamu gagal gitu kan, sekarang kamu dapat bonus lagi. Kamu menyesal karena setelah gagal itu kamu tidak mencoba. Dan ironisnya, tadi seperti kita bahas sebelumnya, si penyesalan bonus yang datangnya belakangan ini nih, penyesalan karena tidak lagi berani mencoba, justru kemungkinan besar bakal lebih membekas dibanding penyesalan yang pertama. Yang kedua, karena ketika kita menyesal secara berlebih, kita tuh jadi nggak bisa belajar dari kesalahan yang pernah diperbuat. Saat kamu menyesal berlebihan, pikiranmu tuh biasanya isinya adalah, harusnya dulu gini ya, atau bagaimana ya kalau dulu kayak gitu, pasti hasilnya nggak kayak gini nih. Pikiran kayak gini nih adalah musuh dari proses belajar. Kenapa? Karena nggak ada poinnya. Kamu nggak bisa buktiin juga itu bener atau enggak. Apakah kalau misalkan kamu dulu ambil jalan yang lain, lantas hidup kamu sekarang jadi lebih baik? Ya nggak tahu juga kan, waktu kan nggak bisa diulang. Sadar atau enggak, mungkin benar kamu udah bikin banyak kesalahan dalam hidup kamu. Tapi ya kesalahan-kesalahan itu yang udah bawa kamu ke hidup kamu di titik ini. Hidup kamu harusnya nggak semuanya rasa sedih kan? Pasti ada aja hal-hal yang membahagiakan yang ada di hidup kamu sehari-hari. Dan hal-hal itu ada di hidup kamu karena hidup kamu ada di titik ini. Termasuk karena kesalahan-kesalahan kamu. Ada sepenggal kutipan dari Pablo Neruda yang manis banget soal ini. Yaitu kita tahu kita menemukan cinta sejati adalah ketika kita bisa berkata seperti ini ke dia. Kamu membuatku bersyukur atas semua kesalahan yang pernah aku buat. Karena setiap kesalahanku itu telah menuntun hidupku ke titik ini. Titik yang membawaku bisa bertemu dengan kamu sekarang. Ingat, orang bijak adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi, kesalahan masa lalu jangan cuma didiamkan sebagai penyesalan, tapi jadikanlah bahan pelajaran, sehingga kelak kita bisa tersenyum dan memandang kesalahan-kesalahan lama kita karena kita sudah belajar banyak dari situ dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik dari masa ke masa. Kamu nggak mau kan terus-menerus menutup diri dan nggak belajar dari kesalahan? Nah, makanya ada beberapa cara yang bisa dicoba supaya penyesalan kamu tuh tidak berlebihan. Nomor 1, kamu harus terima dulu fakta bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Iya, kamu sangat nyesel, tapi kamu bukan satu-satunya orang yang merasakan penyesalan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Allianz Life, 32% orang Amerika menyesali pilihan-pilihan besar dalam hidupnya, terutama yang berkaitan dengan profesi, pilihan kuliah, dan tempat bekerja. 32% itu hampir 1 dari 3 by the way. Jadi kalau di lingkungan kamu sehari-hari ada 100 orang, 32 di antaranya punya penyesalan besar dalam hidupnya. So, nggak sepi-sepi banget kan rasanya kalau tahu begini. Yang kedua, ubahlah self-talk yang negatif. Nah, jadi gini, biasanya orang yang menyesal secara berlebihan, secara tidak sadar berbicara negatif tentang dirinya sendiri. Misalnya nih, kamu jadi sering bilang di pikiran kamu, aku tuh bodoh banget ya waktu itu bisa sampai bikin kesalahan. Atau, aku tuh pengecut banget ya sampai nggak berani. Ini tuh sesuatu yang harus dirubah. Karena nanti ujung-ujungnya, kalau kamu terus kayak gini, kamu akan self-blaming. Kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Dan kalau itu diputar ulang terus di pikiran kamu, yang ada, emosi negatif tuh akan terus muncul dari diri kamu. Self-talk yang negatif bisa kamu ubah menjadi kata-kata baik untuk diri sendiri. Contohnya gini, kita bisa mulai dengan mengubah kata-kata negatif ke diri sendiri menjadi kata-kata positif yang menyemangati untuk lebih baik ke depannya. Coba gini, next time kamu menyesal, lagi ngerasa nyesel banget nih, coba cari tempat yang tenang, pejamkan mata kamu, terus coba ngobrol gini sama diri kamu sendiri. Hai diriku, maaf ya kemarin kita sudah membuat kesalahan. Next time, kita usahain lagi ya, biar nggak salah lagi. Yuk, kita berpikir bareng apa yang harus diperbaiki biar nggak salah lagi.
Susah sih emang mengubah self-talk negatif, apalagi kalau sudah sampai jadi kebiasaan yang merasa terbantu dengan layanan mentor dan konseling dari 1%. Misalnya, oh ternyata itu kamu memutuskan karena waktu itu kamu marah gitu. Ya udah, jadi besok-besok kalau lagi marah jangan bikin keputusan. Atau, oh waktu itu aku bikin keputusan gara-gara aku nggak tahu sedetail-detailnya apa yang akan aku lakukan. Ya udah, besok-besok kalau memutuskan cari tahu dulu secara detail, kan gitu. Yang keempat, segera lakukan perbaikan. Jangan menunda untuk melakukan tindakan yang dapat memperbaiki kondisi akibat keputusan salah yang sudah kamu ambil. Nah, jadi kalau kamu bikin salah sama orang nih, ya udah minta maaf sama orang yang pernah kamu sakiti. Segera perbaiki situasi di mana kamu membuat kesalahan di pekerjaan, segera cari kesempatan lainnya untuk mengganti kesempatan yang hilang. Biasanya nih, kalau sampai menyesalnya dalam, yang disakiti itu bukan cuma orang lain, tapi juga diri sendiri. Jadi, mau nunggu apa lagi buat minta maaf sama diri sendiri? Yuk, minta maaf yuk! Oke, baik. Itu adalah video yang Bapak berikan kepada kalian. Untuk link YouTube-nya yang fullnya nanti akan Bapak berikan. Nah, untuk itu sebelum kelas berakhir, Bapak ingin memberikan pertanyaan refleksi kepada kalian. Yang pertama, apa menurut kamu yang dimaksud dengan penyesalan? Ini bisa dengan versi diri kamu sendiri ya. Yang kedua, menyesal itu wajar terjadi pada manusia. Namun, menurut kamu, apakah dampak dari penyesalan yang berlebihan? Nah, ini pertanyaan kedua. Jadi, apa nih dampak dari penyesalan yang berlebihan menurut kamu? Yang ketiga, pertanyaan terakhir. Menurut kamu, cara-cara atau hal apa yang efektif untuk mengurangi rasa penyesalan yang berlebihan? Nah, ini ada 3 pertanyaan yang kalian akan isi di kolom komentar gitu ya. Untuk itu, terima kasih dan semoga kalian sukses. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke kolom komentar atau chat Bapak. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.